Perkenalkan, saya Krisna Ciputra dari kelas IT 104 untuk prodi informatika PCC 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya UAS UAS pemrograman visual. Dari informasi yang saya dapat, untuk UAS pemrograman visual kita diwajibkan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat uh, yang sebentar. Nah, itu untuk membuat sebuah program dengan bahasa Visual Basic dengan aplikasi Visual Studio. Untuk temanya terserah, tapi untuk saat ini saya akan membuat fitur untuk aplikasi ke pencatatan, lebih tepatnya untuk garis besarnya untuk membuat sebuah aplikasi pencatatan. Bisa juga digunakan untuk pencatatan koperasi, pencatatan toko, seperti itu. Nah, untuk kriterianya dapat membaca file, percadangan di dalam sebuah program, terdapat perulangan di dalam program, terdapat prosedur di dalam program, dan lain-lain. Nah, uh, untuk itu saya sudah membuat aplikasi ini. Fungsinya untuk membuat editing, membuat catatan di aplikasi, misalnya aplikasi toko atau aplikasi manajemen manajemen laundry, service laundry. Aplikasi ini akan mencatat dan menyimpan catatan yang sudah ditulis, misalnya catatan transaksi dan keuangan. Uh, Oke, untuk pertama-tama yang saya buat adalah database-nya. Untuk database sudah saya buat ke server database saya. Nah, untuk server database saya menggunakan SQL Server Microsoft SQL Server Express, dan untuk DB-nya ini nanti sudah saya backup, jadi nanti tinggal dijalankan saja. uh, Oke, nah untuk manajemen SQL servernya saya menggunakan SSMS, SQL Server Management Studio, dari Microsoft juga. Saya install SQL Server Express dan SQL Server Management Studio. Nah, berikut ini file installernya. Setelah itu saya install ini. Untuk install database kita memerlukan Net Framework 8.0. Kita juga perlu mendownload Net Framework tersebut. Nah, ini. Habis itu jalankan bla 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 bla, udah muncul. Habis itu connect. Untuk akun ini saya menggunakan akun SA super admin di manajemen studio. Nah, saya tambahkan database DB Laundry, saya tambahkan tabel user untuk pencatatan user. Nah, nanti seperti ini untuk usernya saja.
Nah, setelah itu saya buat aplikasi loginnya, aplikasi menu utama dulu. Nah, dari menu utama saya buat menggunakan menu strip. Menu strip jadi bisa kita bisa melihat ini seperti ini. uh, bisa scroll down untuk melihat apa aja parameternya. Nah, atau bisa menambahkan tampilan yang lain, transaksi dan lain-lain. Nah, setelah itu saya tambahkan login, tabel menu login. Nah, untuk user yang mau login. Nah, setelah itu untuk fitur utamanya saya tambahkan ini untuk from master ini digunakan untuk menambahkan user dan juga menambahkan data lain seperti data laporan, data transaksi dan lain-lain. Untuk pemrograman yang saya gunakan sebagai berikut. Nah, nah untuk menu exit di tabel ini kan ini terdapat exit. Nah, ini untuk close, langsung close, me close. Habis itu variabel terkunci ini jika user pertama kali login enggak ini jika user pertama kali login akan memanggil variabel kunci. Nah, variabel kunci itu mengaktifkan fitur berikut. Logout, master, transaksi, laporan, utility dan lain-lain yang ada. Habis itu parameter login. Jika kita klik login, maka akan muncul tabel login. Setelah itu tabel user strip tool. Nah, ini kalau misalnya kita klik kalau user setelah login kan berhubung variabel sebelumnya user kita matikan di sini, jadi user harus terlebih dahulu login untuk bisa mengakses fitur user tools master user. Nah, habis itu di variabel login kita cek di menu login. Nah, dan juga modul 1 untuk modul penghubung. Nah, di modul penghubung di modul 1 ini fungsinya untuk menghubungkan antara program kita ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk library yang digunakan sebenarnya hanya ini, sistem data SQL client, namun tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan library yang lain. Nah, modul 1, nah itu variable public count adalah SQL connection, perintah SQL connection. Untuk ini variable untuk perintah SQL data daftar kita menggunakan TA. Untuk TS adalah data set, RT adalah SQL data reader, CND SQL comment, sedangkan MyDB adalah string. Nah, untuk itu stringnya ini variable connect function koneksi kita menggunakan string MyDB, string ke data string kita hubungkan data source dengan IP server DB yang sudah saya buat. Nanti jika melakukan pengetesan kita diwajibkan untuk merubah ini dulu.
Setelah itu initial katalog, TP laundry, ini database yang kita mau kita integrasikan, namanya adalah TP laundry. Sedangkan untuk integration security ini kita force dulu karena perlu konfigurasi sama nantinya. User ID SA ini super admin yang ada di SQL Server Management Studio. Itu passwordnya password sudah yang saya tambahkan sebelumnya. Nah, itu connection SQL connection, menambahkan SQL connection myTP. Jadi untuk mengeksekusi string yang kita tambahkan sebelumnya di myTP. Nah, jika state-nya close, jika koneksinya mati, jika integrasinya mati akan otomatis terhubung. Nah, itu untuk function modul pertama. Nah, untuk loginnya hampir sama, import SQL data SQL client. Nah, untuk import ini cukup satu saja ditambahkan, tidak seluruh, jadi sudah terintegrasi. Satu saja ditambahkan di modul, satu saja sudah cukup sebenarnya. Tapi untuk jaga-jaga kalau misalnya ada ketidaksesuaian di Visual Studio Code yang lain. Nah, habis itu function kondisi awal sama dengan ini text box 00, text box kedua nanti berisikan password, maka perlu di encryption. Di encryptionnya menggunakan parameter bintang. Setelah itu waktu from login load, maka akan memanggil kondisi awal yaitu 00 dan ini. Setelah itu ini kosong, ini kosong. Nah, setelah itu jika kita klik button 1, yaitu klik button untuk login, oke. Nah, jika kita klik button 1 akan menggunakan variabel koneksi yang ada di modul 1 sebelumnya, yaitu setelah itu SQL command, new SQL command. Nah, itu select untuk login ke SQL command, select TPL user, tabel user where ID yes, yang ditulis sebelumnya, dan password yang ditulis sebelumnya untuk connection. Nah, RT tadi variabelnya untuk SQL data reader untuk membaca execute reader, komennya SQL command untuk execute reader. Nah, if SQL data reader has row ada muncul dan ini close, maka form login akan close dan membuka dan memanggil variabel buka kunci. Nah, variabel buka kunci ini untuk mengaktifkan fitur-fitur yang terkunci sebelumnya. Jika tidak, muncul pesan ID user dan password salah, text box fokus. Nah, itu sih. Oke. Nah, nanti kita bisa set untuk akun user atau akun admin, maka yang akan dibuka muncul tabel yang di request. Nah, berhubung ini menggunakan akun admin, maka muncul adalah tabel user. Nah, nanti fitur ini untuk user akan tertutup. Nah, namun itu saya tambahkan. Nah,
yang fitur yang terbuka untuk user adalah untuk laporan dan juga transaksi. Nah, untuk laporan dan transaksi kita bisa menggunakan tabel yang baru. Kita bisa membuat tabel yang ada di sini secara manual juga bisa. Kita bisa menggunakan teks. Ini tabel. Setelah itu kita bisa menambahkan seperti ini, namun kita bisa isi misalnya alamat, nama pelanggan, habis itu jumlah pakaian kotor, jumlah uang yang perlu dibayar dan lain-lain. Nah, setelah itu jika aktif ini untuk close. Nah, di menu utama kan tadi aktif. Nah, kalau misalnya aktif untuk fiturnya saya masih aktifkan ini master user saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan yang lain, misalnya untuk tabel transaksi. Tabel transaksi ini, nah, jadi kita bisa import ini seperti ini untuk eksekusi buka form baru. Nah, untuk yang aktif saya masih cuma satu, yaitu manajemen user. Nah, di manajemen user kita dapat lihat ini tampilan awalnya, ID user, nama, password, level dan lain-lainnya. Untuk itu bentar. Nah, kita tetap menggunakan library SQL data SQL client. Nah, ini form master user, habis itu function awalnya adalah kondisi awal, yaitu textbox 1 2 3, textbox 1 untuk ID, textbox 2 untuk nama, textbox 3 untuk password. Yes, dan combo box button ini kita edit dari sini. Combo button 1 2 3 4 yaitu input, edit, hapus, tutup. Nah, combo box pertama admin, tambahkan combo boxnya admin dan user. Nah, setelah itu variabel muncul grid adalah untuk memanggil koneksi pada modul 1 sebelumnya. Tim TA dan SQL data adapter. Tim TA tadi adalah variabel untuk data adapter. Tim data adapter assign new data adapter untuk memanggil ID user, nama user, password user, level user dari tabel user yang ada di database sebelumnya. Nah, Steam dataset DS tadi apa ya? Dataset as new dataset. TA SQL data adapter, field DS dataset, TPL user. Ini untuk variabelnya kita spesifikkan. Nah, database table ini, jadi untuk memunculkan tabelnya sebenarnya fungsinya.
Nah itu untuk function kosong. Nah ini untuk load from master load, kondisi awal part voucher. Kalau misalnya ngeload, ini load awal, setelah itu baru button function button, yaitu pertama jika ada if jika button satu input then change jika klik button satu, maka input button satu input akan berubah menjadi simpan, button satu simpan, button 2 mati, button 3 mati, button 4 tuliskan batal jika tidak, ke koneksi, insert tabel ini, add value, tambahkan value ini. Oke, berarti jika misalnya di combo box text box sudah terisi dengan isian yang sudah ditambahkan, jika kita klik input maka akan otomatis ditambahkan ke user. Jika parameter text boxnya kosong, maka akan berubah menjadi button simpan, akan berubah menjadi untuk bukan ini, untuk cross check, verification cross check. Nah ini kita error jika berhasil muncul informasi button 2. Kalau misalnya button 2 klik, itu button 2 tuh fungsinya buat edit, kita bisa langsung edit usernya. Ini button edit, fungsinya hampir sama, ini untuk menambahkan ini itu, ini juga sama. Nah text box scan button nomor 3 ini untuk menghapus di database, button 3 untuk simpan, untuk balik ke kondisi awal, dan untuk mengosongkan ini fungsinya ini, dan untuk button 3 untuk hapus ini ke koneksi, delete from tpl user ini, tim ini, parameter, tim row effect ini untuk menghapus tabel yang sudah ditambahkan di user. Dari penjelasan saya itu, sekarang kita coba eksekusi perintahnya. Nah ini tampilan awal semua terkunci, kita login. Untuk ganti password belum saya isi functionnya, karena perlu kita menambahkan form baru dan juga password yang akan digunakan dan bla 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 bla, banyak yang perlu kita lakukan. Kita exit udah saya tambahkan karena fungsinya gampang. Kita login, USR 001, user yang sudah saya tambahkan sebelumnya, passwordnya admin, kita cancel, bisa USR 001 admin, kita bisa login. Nah otomatis fiturnya akan terbuka. Nah fitur kita bisa langsung ke fitur utamanya. Untuk transaksi belum saya tambahkan, dan utility belum saya tambahkan juga. Nah untuk user langsung kita eksekusi. Nah otomatis akan muncul karena kita sudah tambahkan perintah yang tadi, function yang tadi yang sebelumnya, yaitu muncul grid. Karena function ini langsung dieksekusi waktu awal muncul kondisi awal. Nah loadnya itu langsung memanggil kondisi awal seperti ini. Meskipun fungsinya tidak berurutan, tapi
ya seperti itulah, karena susah untuk karena saya tidak membuatkan flowchartnya, jadi ya berantakan. Ya, misalnya gini, kita tambahkan IP-nya USR 07 dengan nama Denny, passwordnya 1 sampai 5, bisa bisa dipilih admin atau user. Nah, untuk perbedaannya belum saya definisikan di database-nya, tapi kalau misalnya nanti diberikan waktu lebih dan untuk project selanjutnya saya bisa tambahkan function ini. Untuk cari belum saya tambahkan functionnya, admin, habis itu kita input. Langsung kita untuk variabelnya ini kan kita simpan input berhasil, nah akan otomatis terupdate. USR 007, kalau nggak salah ini perlu balik lagi ke tampilan awal untuk bisa harusnya saya tambahkan function setelah menambahkan input itu balik lagi ke tampilan awal sih ya. Oke, belum saya tambahkan. Nah, bug yang belum saya bersihkan, tapi untuk itu lagi. Nah, ini perlu login lagi, perlu restart lagi. Itu kekurangan aplikasi saya, perlu banyak bugs yang perlu difixkan karena berhubungan dengan integrasi ke database. Yes, very hard to integrate the database server. USR 001 admin master. Nah, balik lagi, aduh functionnya belum saya tambahkan, harusnya bisa di rollback lagi sebelumnya. Untuk edit sebenarnya bisa nanti ditambahkan di sini USR-nya, di situ hapus juga bisa, tapi masih atau langsung edit dari sini juga bisa. Nah, ini sebenarnya bukan sebenarnya belum saya tambahkan function untuk process untuk tidak mengedit, jadi hanya untuk menampilkan saja, tapi belum saya tambahkan. Oke. Nah, ini untuk manajemen user. Nah, nanti untuk transaksi dan laporan belum saya tambahkan, tapi nanti jika diberikan tugas selanjutnya saya akan coba mengembangkan aplikasi ini untuk SKS pemrograman visual. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.